musuh kami adalah pejabat-pejabat korup yang serakah. Giliran ada orang mau demo menuntut pengesahan perampasan aset, ini mahasiswa nggak ada ababnya, malah dibilang apa? Ya harus juga mementingkan kepentingan masyarakat gitu. Berjalan kayak musyawarah aja gitu. Maksudnya kalau kalian demo MBG, kalian berapi-api sekali kayak duit orang tua kalian dirampok sama pemerintah. Tapi giliran perampasan aset, tidur kalian. Yang mengatasnamakan Pengurus Pusat Persatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia dengan ini merasa perlu memberikan jawaban dan tanggapan terhadap konten-konten yang kemudian mendegradasi perjuangan mahasiswa dan perjuangan rakyat tersebut. Dengan ini kami dari Pengurus Pusat Persatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau disingkat PP kami ditemani dengan pengurus wilayah dari pengurus wilayah kami Jawa Timur menyatakan sikap. 1. Mencermati foto dan video viral yang mengatasnamakan kami yang membuat kegaduhan dan membenturkan kami dengan masyarakat. Dengan tegas kami menolak klaim tersebut. Kami akan selalu berdiri di sisi masyarakat mahasiswa yang menyampaikan aspirasi sebagai amanat dari reformasi. Kedua, kami organisasi yang lahir dari rahim reformasi tidak akan melawan kehendak rakyat yang ingin menyampaikan aspirasinya dengan cara yang baik, dengan menjaga ketertiban. Karena itu merupakan hak konstitusional setiap masyarakat dan warga negara. 3. Terkait dengan oknum yang tampil tersebut, kami identifikasi bernama Muhammad Amri Akbar, yang merupakan kader kami yang sudah diberhentikan secara tidak hormat sejak 8 September 2025. Oleh karena itu, kami mendorong semua pihak untuk tidak mengakomodasi, membangun komunikasi yang mengatasnamakan kami oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan kami mengecam klaim yang membuat kami berbenturan dengan masyarakat atau yang melukai aspirasi dari rakyat dan mahasiswa Indonesia. Kepada Bank Mandiri dan aparat yang menyuruh Bank Mandiri untuk melakukan pemblokiran kepada rekening aktivis itu. Tolong dijelaskan statusnya. Apakah aktivis itu sebagai tersangka dan perkara apa? Yang kedua, apakah Bank Mandiri sudah mendapatkan izin dari OJK untuk melakukan pemblokiran rekening itu? Karena untuk melakukan pemblokiran rekening itu harus memenuhi daripada unsur-unsur itu tadi. Ini bahaya terkait kepercayaan nasabah terutama kepada bank plat merah. Sekarang yang diblokir rekening aktivis, besok-besok bisa rekeningmu, rekening kalian, termasuk rekening saya. Karena saya juga punya rekening Mandiri. Ini rekening saya. Silakan kalau mau transfer. Bismillahirrahmanirrahim. Surat terbuka kepada seluruh santri se-Jabodetabek khususnya Tangerang, Banten. Bahwa 2 hari lagi tepat di tanggal 27 Agustus pagi sampai dengan menang, mahasiswa dan masyarakat akan bergerak menuju DPR RI untuk menuntut rancangan undang-undang perampasan aset bagi koruptor disahkan. Ini sudah waktunya kita para santri, Aliansi Bogor, Banten, Bogor, Tangerang, dan semuanya untuk bersatu dalam perjuangan dan barisan yang sama. Kita buktikan bahwa kita para santri ada dalam perjuangan yang sama dengan mereka. Tidak ditunggangi oleh siapapun. Li'ilahi kalimatillah hubbul watan minal iman. Saya akan bergerak bersama dengan teman-teman bawa logistik yang akan kita bagikan ke teman-teman kita yang sedang berjuang. Akan tetapi mengingat di tanggal 27 malam saya harus mengisi acara di daerah Malingping. Saya harus pulang sebelum aksi itu selesai. Teman-teman di sana bertahan dan saya harus melanjutkan perjalanan. Dengan ini saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan la yutrakul haq li ajlil batil. Ini waktunya kita santri untuk berkunjung gigi. Waktunya kita santri untuk ikut dalam barisan perjuangan yang sama. Ditunggu di tempat dan waktu yang tepat menurut takdirnya. Barakallahu fiik. Bila kebenaran tidak disuarakan, maka orang-orang yang salah akan mengambil suara itu. Kondisi saat ini di gedung DPR ya, hari Selasa tanggal 25 bulan 8 2026. Aksi unjuk rasa tidak ada larangannya, ya tidak ada. Menyampaikan unjuk rasa adalah penyampaian pendapat dari masyarakat. Tidak ada satupun yang melarang untuk itu. Yang dilarang dan tidak diharapkan adalah tindakan-tindakan anarkis.
tidak ada hal. Kalau misalnya unjuk rasa dengan tertib menyampaikan kritikan, boleh-boleh saja. Bahkan berulang kali Presiden mengatakan kritikan itu perlu. Tentang meyakini kritikan-kritikan semacam itu sangat menyegarkan buatan, sangat menyegarkan. Kalau itu silakan unjuk rasa, tidak masalah. Santai, gak usah takut. Berjuang bersama-sama, gak usah takut. Orang di telepon Mas Ulo. Mas nek jenengan lanjut ke trip perjalanan iku dugi Jakarta, surat izin bis kalian SIM ajeng di apa ditahan sak bise. Itu polisi siapa tadi yang Kirangan ya Mas. Kalau nonton si telepon mulai, ini nek jenengan boten sah mangkat mau joli duit. Nonton iku namungan telepone. oh ditelepon dari nomor tidak dikenal. Gini ditangketi sini sampai benar. Ditangketi. Jadi nanti kalau kita lihat mahasiswa demo masalah tai kucing, kita ludahin aja. Kenapa? Karena mahasiswa ini sekarang demo kalau ada yang order. Walaupun itu masalah tai kucing, mereka demo itu kalau ada yang order. Apalagi lawan-lawan politik yang membayar mereka, demo mereka itu. Tapi kalau masalah-masalah yang sangat-sangat penting, yang sangat-sangat membahayakan, merugikan negara, mereka nggak akan demo itu karena nggak ada yang order. Detik-detik pemasangan Persiapan berangkat tamasya karnaval dah. Karnaval ning Jakarta. Warga pasti siap-siap berangkat karnaval. Persiapan berangkat karnaval ya ke Jakarta. Ini ada 2 bis dari Kabupaten Pati menuju Jakarta, dari Pati untuk negeri. Karnaval, tema kemerdekaan ya, merdeka. Ini juga ada properti karnaval ya, ini karnaval kemerdekaan nanti. Berangkatnya besok. Karnavalnya tanggal 27 Agustus. Gede kakak Di Gedung Kurang. Breaking news guys, tak kasih berita gawat dan darurat. Simak, jangan sampai kelewatan guys. Alarm ekonomi Indonesia. Laporan Kompas bongkar fenomena baru. Kelas menengah bawah terpaksa berutang untuk bertahan hidup di tengah tekanan ekonomi. BEB TU2L, betul. Aku sudah bisa menduga teman-teman ya. Kalimat ini di bawah ini pasti benar. Ayo, siapa yang di sini golongan menengah maupun golongan bawah? Kita tidak berbicara golongan atas, golongan orang-orang yang memiliki dapur SPPG maupun memiliki proyek di KDMP loh ya. Ayo, siapa yang tabungannya udah mulai ketarik-tarik? Ayo, siapa yang sekarang sudah mulai merasa cari uang kok tambah susah? Ayo, sekarang siapa yang setiap malam itu pasti mikir, aduh besok kalau bayar cicilan bagaimana ya? Ini yang paling memprihatinkan itu adalah golongan menengah. Kenapa? Golongan menengah yang harusnya itu bisa berjuang, ya kan? Tapi karena himpitan ekonomi sekarang itu apa-apa susah. Jadi golongan menengah ini yang sudah punya tabungan itu lama-lama tabungannya kegerus. Ya, ini kalian harus pinter-pinter nih, cari income lain nih ya. Serius, saya pun juga putar otak ini teman-teman ya. Terus yang kedua, golongan menengah yang sudah tidak bisa bertahan, maka dia akan turun ke golongan miskin ya. Lah kenapa di sini yang paling disorot golongan menengah? Kalau golongan atas kita sudah tadi nggak perlu bahas, uangnya sudah turah-turah. Bahkan uang itu tertandon di sana teman-teman ya, dimasukkan brankas. Yang kaya semakin kaya, dijadikan apa? Dijadikan properti, buat beli tanah, buat beli kemewahan. Lah terus golongan menengah ini kenapa yang paling miris, yang paling tertekan, yaitu golongan yang tidak mendapatkan bantuan. Ya, kita sebenarnya tidak mau Pak, dapat bantuan itu tidak mau, karena kita sadar sebenarnya kita mampu ya. Tapi kalau negara dibiarkan seperti ini terus, tekanan ekonomi seperti ini terus, ya
Harusnya tugas Pak Prabowo ini mensejahterakan rakyat, ya kan? Nyatanya, nih laporan Kompas loh ya, bilang seperti itu ya. Tapi kalian merasa nggak apa yang saya bilang tadi bener nggak? Ayo, ya kan? Mulai terkuras tabungannya, mulai bagaimana susah memikirkan nanti cicilan, ya kan? Podo bolo ya. Saya ya seperti ini nggak kelihatan tapi ya mikir aslinya ya. Jadi semangat buat pejuang rupiah. Kalau saya secara pribadi bilang kalau sekarang Indonesia lagi nggak baik-baik saja. Terima kasih. Coba tinggalkan di kolom komentar.